Oke, selamat pagi. Di pertemuan sebelumnya, ada beberapa mahasiswa yang membutuhkan katanya video penjelasan untuk yang latihan soal persiapan UAS. Padahal link Google Meet-nya sudah dibuka dan mahasiswa bebas bertanya jika ada kendala, cuma memang tidak ditanyakan. Nah, sekarang akan dibahas nih jawaban untuk soal yang pertama. Di sini ada PT Cocomelon merupakan sebuah perusahaan kelapa sawit nasional yang memiliki pabrik di beberapa daerah di Indonesia. Pada awal tahun 2020, perusahaan memutuskan untuk menggunakan 3 jenis mesin. Jadi nanti ada mesin, kalau di sini saya pakai nama mesin merek Arvid, Ulf, sama Zellberg untuk pengolahan CPO. Mesin dengan estimasi masa penggunaan 4 tahun, jadi nanti periodenya buat sampai 4 tahun. Ditempatkan di 2 pabrik utama perusahaan yang berlokasi di Pekanbaru dan Ngabang. Biaya operasi yang dikeluarkan masing-masing adalah 4 miliar. Jadi di sini kita udah bisa lihat ada biaya operasi 4 miliar. Di sini ada biaya maintenance dan nilai investasi awal atau untuk membeli mesin Arvid ini nilainya berapa, Ulf berapa, Zellberg berapa. Nah, selanjutnya yang diminta adalah menggunakan estimasi pendapatan per tahun atau benefitnya ya. Untuk masing-masing hasil produksi diestimasi 12 miliar aja per tahun. Nah, tingkat suku bunga di Indonesia dikatakan 8%. 8% ini nanti tingkat suku bunga yang berlaku itu untuk hitung NPV. Nanti kita tinggal tentukanlah merek mana yang paling menguntungkan di masing-masing pabrik dengan menggunakan NPV dan IRR. Jadi setelah kita bandingkan nanti antara pendapatan dikurangi dengan biaya, itu kan nanti istilahnya dapat labanya ya. Nah, siapa yang nilainya lebih tinggi, itulah yang lebih menguntungkan. Maka nanti di akhir kita akan urutkan yang mana yang NPV dan IR-nya tertinggi gitu ya. Nah, di sini saya mulai dari membuat rumus ininya. Nah, saya mulai dari membuat jawaban di Excel-nya. Ini saya gunakan jawaban di Excel untuk yang latihan sebelumnya, yaitu yang teknologi-teknologi itu. Ada teknologi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan saya ambil contoh yang ini aja. Saya jelaskan mulai dari awal ini dengan asumsi bahwa harapannya ya, semoga nanti kalian waktu ujian itu bisa tinggal pindahkan angkanya saja. Jadi jangan kerja manual lagi, tapi tinggal pindahkan angkanya dengan modif-modif sedikit aja. Gitu ya, karena kalau kalian buat tabel dari awal, ntar habiskan waktu. Nah, kalau ini saya pakai yang udah ada, jadi nanti saya tinggal kopas-kopas saja. Nah, mulai dari yang pertama. Kalau saya kerjanya seperti ini ya. Jadi, jangan buat Excel baru lagi. Ini adalah untuk, sorry. Nah, ini adalah untuk merek yang pertama, yaitu merek yang Arvid dulu ya. Jadi, boleh nih, misalnya kalian tulis saja keterangan di atasnya. Ini adalah bagian untuk yang pabrik Pekanbaru, misalnya. Terus di sininya kalian buat merek pertama adalah Arvid dulu. Arvid misalnya. Nah, terus nilai investasi. Dia beli Arvid itu dinilai ini 20 miliar, ya udah langsung ganti aja 20 miliar. 20 miliar. Nah, O dan M adalah operating and maintenance. Di sini kita nggak perlu hitung lagi karena kalau di latihan teknologi dan teknologi sebelumnya, teknologi 1, 2, 3, 4 itu operating dan benefitnya itu harus dihitung manual. Kalau kita nggak usah, kita pakai angka yang udah di soal aja. Di sini dikatakan biaya operasinya itu sebesar 4 miliar per tahun, ini udah dihitungin. Jadi karena operasi sama maintenance-nya pisah, maka saya pisah juga. Ini biaya operasi. Operasi. Ini biaya maintenance. Nah, di sini kita coba baca soalnya. Biaya operasi itu 4 miliar per tahun. Jadi 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus biaya maintenance-nya 1 miliar 500. 1 miliar 500.
1.500.000.000. Kebanyakan ya, bentar. Rp1.500.000.000. Nah, ini udah maintenance-nya. Sekarang kita hitung total cost. Nah, kalau misalnya kalian pakai ini Excel yang udah ada, mereka pasti semua sudah terintegrasi karena mereka udah ada rumusnya. Jadi dari kemarin saya minta kalian buat Excel sendiri adalah supaya terbiasa dan Excel-nya juga udah jadi beserta rumusnya. Jadi kalau kita ganti angka ya udah total cost-nya juga berubah. Nah, ini harus perhatikan ya, biaya total cost atau total biaya harus tambahkan semua biaya. Jadi di sini ada B4, D juga udah, sebentar. B udah, D udah. Nah, sekarang ini belum ditambah. Dia harus tambah tiga-tiganya. Total cost didapat dari ini, biaya investasi, biaya operasi, sama biaya maintenance. Itu adalah total cost-nya. Itu sebesar 25,500 juta. Nah, perlu kita perhatikan di sini, ini periodenya hanya 4 tahun, jadi sisanya saya hapus saja. Terus katanya biaya operasinya itu selalu 4 miliar per tahun. Jadi ini saya tarik aja ke bawah. Nah, kalau udah nanti untuk biaya maintenance juga sama. Biaya maintenance ini yang Arfit 1,5 M sama. Oke, untuk yang total cost-nya berarti harus ditambahkan juga. Ini saya tarik aja rumusnya ke bawah. Nah, ini harus ingat ya, total cost itu harus total cost itu harus kayak jumlah dari tiga-tiganya. Nah, kalau sudah, sekarang kita cari benefit supaya bisa diselisihkan. Soalnya ini kan biaya. Nah, pendapatan harus dikurangi biaya nih, biar hasilnya itu tidak minus. Nah, pendapatan di sini benefit udah ada keterangannya. Dalam menggunakan estimasi pendapatan per tahun. Nah, pendapatan per tahunnya 12 miliar. Ya udah, tulis aja benefitnya 12 miliar. 12 miliar, 12 miliar. Sudah, kita tarik sampai ke bawah. Nah, kalau udah, ini kalau sudah semua, nah perhatikan soalnya ya, bentar, nih saya cek dulu. Pastikan ketika kita sudah masukkan benefitnya 12 miliar, biayanya udah semua. Ini untuk net benefitnya kita peroleh dari benefit itu kurang total cost, jadi jangan terbalik. Nah, kan rumus net benefit itu benefit kurang total cost. Benefitnya itu 12 miliar. Ada di soal bagian sini 12 dikurangi total cost. Setelah itu, nah ini untuk cari DF ya. Jadi pertama kali yang harus kita cari itu adalah NPV-nya. NPV dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan. Nah, di sini tingkat suku bunganya itu 8% ya. Udah, berarti nanti kita ganti jadi 8% di sini. Nah, perhatikan di sini saya tuh udah ada Excel-nya. Jadi saya tinggal ganti-ganti aja angkanya, maka keluar semua. Perhatikan ya, ini saya ganti jadi 8. Nah, ini angkanya udah muncul. Jadi, nanti ujian juga sama. Jangan, jangan buat tabelnya lagi, karena nanti waktunya bisa-bisa nggak cukup. Nah, kalau sudah ini kita mau hitung ini ya, IRR ya. Punya saya IRR-nya udah ada rumusnya belum nih? Nah, ini belum ada rumusnya nih, nggak apa-apa. Nanti sekalian saya ajarin buat rumus IRR-nya. Oke. Nah, di sini untuk ini kan NPV udah ya. Jadi nanti kalau misalnya pas rekap, kita nanti ambil NPV-nya. Atau kalau misalnya sekarang mau rekap juga boleh. Jadi saya buat hasil rekapnya nih misalnya ya, hasil untuk kesimpulan. Nah, saya catat dulu nih. Ini kita lagi kerja untuk yang Pekanbaru Arfit. Ini pabrik di Pekanbaru. Merek yang Arfit. Nah, ini NPV-nya dulu nih. Kita coba cari NPV-nya. Nah, NPV. Nah, Arfit itu NPV tadi dapatnya ini. Nah, ini saya
copy aja ya, copy, terus saya paste-nya itu saya pakai paste value. Nah, jadi angkanya tuh udah ada. Ntar kalau misalnya ada yang nanya, Bu ini kenapa angkanya kayak 09 gini, kita tinggal ganti tipe angkanya aja. Terus saya biasa pakai ini. Terus hilangkan koma juga boleh, 2 angka di belakang koma juga boleh, bebas. Nah, kalau udah sekarang kita kan mau hitung IRR ya. Nah, untuk hitung IRR, ini tinggal dicari aja sampai dapat PV 1 plus 1 min. Nah, tadi saya udah ambil jawaban dari latihan teknologi, jadi ini lagi berantakan nih. Nah, saya akan cari sampai dapat angka yang kuning-kuningnya, itu 1 plus dan 1 min. Misalnya ini saya ganti ya, jadi 21 misalnya. Atau saya ganti jadi coba 18 deh atau 19. Nah, 19-nya masih plus. Kita coba cari sampai min ya. Coba 25. 25. Oke, 25 udah min. Jadi coba kita kecilkan. 22. Nah, ini 22 masih minus. Coba kita coba ke 21. Bentar. Ini laptop saya itu error, jadi nggak bisa ngetik angka 1. Bentar. Mohon maklum dulu nih ya. Ini saya coba ganti jadi 21. Nah, 21 masih min nih. Kita kecilkan lagi. Berarti udah mau deket ya. Nah, 20 plus. Berarti, ini perhatian kuning-kuningnya ya. Berarti angkanya tuh antara 20 dan 21. Habiskan, saya bilang usahakan pakai angka selisih 1 aja. Jadi habis 20 dan 21. Nah, pas nih. 1 plus 1 min. Nah, kalau udah seperti ini, nanti kita, ini saya ganti juga deh. Ini 20. Ini adalah PV 21. Ini hanya untuk ini kok. Biar tabelnya rapi. Nah, kalau udah seperti ini kan kita baru cari NPV ya. Maksudnya cari IRR ya. Nah, untuk cari IRR-nya kemarin ada rumusnya nih. Bentar ya. Saya bukakan dulu rumusnya. Sorry, saya salah tekan. Nah, ini saya sudah buka tampilannya, jadi ada rumus IRR ya, karena dari kemarin ada yang bilang, Bu, saya nggak ketemu nih NPV, IRR-nya berapa, kalau NPV udah ketemu. Nah, ini saya sambil ngeklik dulu deh, bagi yang nggak ketemu DF-nya silahkan, perhatikan nih saya klik nih, bagian DF ya. Bagi yang tidak bisa rumus DF, nah nanti coba diikuti aja cara saya, jadi 1 per buka kurung, nah buka kurungnya itu 2 kali, baru 1 plus, di sini ada persennya nih. Ada persennya. Nah, di sini kan kita klik di sini karena punya saya 8% di sini ya di H2. Nah, ini saya coba nih. Ketika pertama kali kita klik H2, nah, benar-benar. Ini harusnya nggak muncul ini. Laptop saya yang error. Nah, misalnya kita pertama kali klik H2, itu saran saya dikunci aja. Dikunci, tekannya F4, lalu tutup kurung 2 kali, baru pangkat ini, istilahnya pangkat nih. Baru pangkatnya ke periode atau tahunnya. Baru tutup kurung 1 kali. Kurungnya jangan beda jumlahnya. Itu adalah untuk cari DF-nya. Nah, fungsi kita kunci adalah ketika, kan kita rumus itu kan tinggal tarik ke bawah ya. Jadi tinggal klik tombol yang pojok ini, tarik ke bawah aja. Nah, supaya ketika dia sampai rumus ke bawah, ini tetap terkliknya itu tetap di sini karena angka H2-nya tadi udah kita kunci. Sedangkan untuk angka lain seperti A7 kan kita nggak kunci, makanya dia juga ngikutin yang kita tarik garis. Itu fungsi kunci sebenarnya. Harusnya sudah kalian pelajari dari dulu kalian belajar Excel. Nah, ini sekarang untuk PV berarti gampang ya, tinggal net benefit kali DF. Sedangkan untuk dapat NPV-nya itu hasil penjumlahan. Saya pakai rumus summarize ini, sum, buka kurung, di blok aja semuanya nih, dapatlah hasil ininya. Jadi, perhatikan habis sum, blok dari sini sampai atas sini. Di blok, nah ketemulah dia jawabannya seperti ini gitu ya. Nah, sekarang untuk IRR-nya, jadi di sini saya buatnya di sebelah sini aja, karena nanti ujian Excelnya emang dikumpul. Cuma tetap nanti yang hasil tulis tangan yang hasil tulis tangan di folio bergaris yang diperiksa. Nah, jadi ini saya buat dulu ya di bawah sini ya. IRR. Jadi nanti kalau misalnya ujian di folio bergarisnya, silakan buat uraikan caranya. Nah, ini rumusnya ada di sini nih, ada di sebelah kiri di PowerPoint-nya. Nah, ini saya coba ya, sama dengan, ikutin yang ada di PowerPoint nih. I pangkat 1 itu suku bunga pertama. Suku bunga pertama tadi kita dapat 20. Nah, klik di 20, jadi jangan, jangan ketik manual. Atau saya nggak usah pakai kurung aja, langsung 20 aja dulu ya.
20, jadi jangan ketik 20%, jangan ketik manual gitu. Ini usahakan udah dipersiapkan tabelnya sebelum ujian. Terus ditambah, jadi saya tekan tambah ya. Nah, NPV-nya kan ada per nih, jadi makanya di sini kita baru butuh tanda kurung. Nah, angka yang pertama itu NPV petik 1. NPV petik 1 itu adalah NPV pertama. Tadi di bunga pertama 20%, NPV dapat ini. Jadi ini ya hasilnya. Baru perkan dengan yang bawahnya. Makanya saya butuh kurung lagi nih. NPV pertama kurang NPV kedua. Petik 1 kurang petik 2 kan. Nah, NPV pertama yang ini saya kurangi dengan NPV dengan tingkat suku bunga kedua. Terus saya tutup kurung dulu. Nah, kalau udah ini kan nanti mau dibagi. Nah, boleh kita tutup kurung di sini. Nah, nanti kalau misalnya saya mau ini kali dulu jangan tambah dulu, nanti saya selipkan lagi nih kurung itu supaya untuk pekerjaan yang kedua ini dikali dengan ini saya buat ya, kali dengan ini suku bunga kedua kurang suku bunga pertama. Suku bunga kedua itu 21% dikurangi dengan suku bunga pertama di sini. Jadi jangan ketik manual tapi ini apa namanya semuanya diklik-klik supaya ketika kita copy paste itu rumusnya tetap, angkanya tinggal kita ubah gampang. Nah, sekarang kita harus buat tutup kurung. Tutup kurungnya buat sampai tutup kurungnya ada bold warna hitam, berarti itu udah stop kita buat tutup kurung. Nah, ini kan udah warna hitam ya tadi ya, udah nih perhatikan. Kalau saya tutup kurung sekali dia tuh warna merah. Kalau saya klik tutup kurung lagi, nah dia udah hitam kan. Terus di enter aja, oke saya dapat ini. Nah, ini kemarin ada yang, Bu, punya saya nggak ketemu di jawabannya, kenapa 0, punya Ibu kok kayak 20-an% gitu. Ini cuma masalah di persen, jadi nanti kalian ngeklik aja. Ini mahasiswa tapi masih ada yang kendala ini ya. Biasakan diri kalian tidak asing dengan teknologi. Jadi tinggal diklik nih tombol persen di sini. Bagian home itu ada tombol persen, diklik aja. Nah, kalau misalnya cuma 21%, punya Ibu kok ada 2 angka belakang koma, di sini kan ada nih increase decimal. Ya udah klik aja, silahkan memperbanyak koma yang kalian mau. Cuma biasanya saya 2 angka di belakang koma aja sih. Nah, udah dapat IRR-nya kan. Jadi ini adalah cara untuk mendapatkan NPV dan IRR. Ini saya coba kasih warna aja supaya lebih gampang lihatnya. Nah, ini kan udah dapat ya untuk yang Arvid yang pertama. Jadi ini saya coba copy paste saja, copy terus paste di sini, add di kesimpulannya ya. Bentar-bentar, saya buat kesimpulan yang kedua dulu. Ini untuk yang IRR. Ini pabrik Pekanbaru, jadi tapi kita IRR-nya IRR. Ini Arvid juga, cuma IRR-nya tadi kita ketemunya ini. Jadi saya copy ya, perhatikan, copy. Terus saya klik di sini, saya paste, tapi paste value yang ada 1, 2, 3-nya. Nah, ini kan dalam desimal, ubah ke persen aja, terus tambahin komanya. Oke, selesai. Nah, ini baru Arvid ya. Jadi habis merek yang pertama, kita harus lanjut merek ke selanjutnya. Merek kedua yaitu Ulf dan Zilbert. Jadi boleh di sheet selanjutnya, boleh juga di bawahnya. Ini kalau pakai cara pertama. Terus nanti ada yang bilang, Bu, ini saya cara pertama itu agak kurang suka karena nanti saya nyalinnya jadi harus banyak karena dia periodenya dari tahun 1 sampai tahun 4. Jadi nanti waktu saya salin ke folio bergaris agak banyak kerjaan saya. Gimana kalau saya pakai cara kedua, boleh nggak, Bu? Boleh. Jadi ini misalnya saya copy aja dulu. Copy misalnya, bentar. Ini saya copy, terus saya pastekan aja. Ini kan mau coba-coba aja. Jadi misalnya kalian nggak mau pakai cara yang pertama, dia maunya pakai cara kedua. Jadi tampilannya bakal seperti ini. Ini nanti saya hapus, cuma nanti aja dulu. Nah, ketika menggunakan cara kedua, itu diperlukan tulisan total periode di sininya. Karena nanti kita mau rekap DF-nya. Gitu. Jadi silahkan pakai format tabel yang pertama, maksudnya format sebelumnya. Jadi ada investasi juga, biaya operasi, biaya maintenance. Ini semuanya sebenarnya boleh diambil. Ini pakai aja yang udah ada, DF-nya malah boleh, PV-nya juga boleh. Kalian pindahin aja. Nih saya copy dan paste-nya bukan paste value, tapi paste semuanya, Ctrl V. Nah, ini kan udah ke copy semuanya ya, udah. Ini saya nggak lihat lagi yang pertama, asumsikan ini nggak ada. Jadi asumsikan ini nggak ada, cuma saya butuh rumus IRR-nya nanti tinggal copy paste, cuma ya udah nanti aja dulu.
Nah, kalau udah seperti ini tampilannya, jadi kan ini Pak, cara versi 2 ya, cara yang lebih singkat. Nah, jadi kalian tinggal investasi itu hanya terjadi di tahun pertama. Jadi biarin aja 20 miliar nih. Keterangannya kan memang yang Arvid itu 20 miliar ya. Nah, untuk biaya operasi ini tahun-tahun setelahnya memang ada. Jadi beda rumus pertama dan rumus kedua adalah di rumus kedua ini kita lebih simple karena kita langsung rapel sekaligus. Bukan 4 Februari ya, sorry. Ini dia jadi pakai format tanggal jadinya. Ini untuk tahun kedua sampai tahun keempat. Sorry, bukan tahun ketiga. Tahun keempat. Nah, ini kan perhatikan ya periodenya di soal. Ini kan dia bilang selama 4 tahun. Nah, yang kedua ini adalah dirapel dari 2 sampai 4. Nah, jadi ketika dirapel, biaya operasinya sama dulu nih, sama. Terus biaya maintenance-nya saya copy paste dulu ya semuanya ya. Biaya maintenance sama, total cost berarti dijumlahin, ini tiga-tiganya harus dijumlahin. Ini juga udah dijumlahin belum? Pastikan total cost tuh gabungan dari biaya investasi, operasi, dan maintenance. Benefitnya itu kita copy paste dari soal. Soal itu kan 12 miliar, copy paste. Terus net benefit didapat dari benefit kurang total cost. Nah, sekarang untuk DF-nya. Jadi di sini perhatikan di soal total periodenya itu 4 tahun. Nah, jadi nanti di sini perhatikan total periode saya buat 4 ya. Nah, ini kalian perhatikan untuk DF-nya. Jadi DF pertama itu rumusnya sama seperti sebelumnya, 1/1 plus ini rumusnya dikunci ya. Jadi tadi kan 8%, bentar ini saya ganti dulu sesuai dengan soalnya. Soalnya bilang tingkat suku bunga 8%, jadi ini kita lanjut juga pakai 8%. Nah, di sini ini sama rumusnya 1/. Nah, ini saya ngekliknya pakai 8% nih. 8% yang ada di sini ya. Jadi usahakan rumus sudah disiapin dari rumah. Jadi saya ke klik ini, terus saya kunci pakai F4. Lalu tahunnya saya pakai tahun ini kan, udah selesai. Nah, ntar untuk yang kedua ini beda DF-nya. Rumus kalau yang tadi itu kan cara yang pertama, itu kan kalian tinggal DF-nya ditarik aja semua sampai habis. Nah, kalau untuk yang rumus kedua ini, DF-nya itu yang kedua agak lebih panjang karena dirapel sekaligus. Jadi caranya ini perhatikan punya saya kurungnya itu 1, 2, 3, 4 kali. 1 plus H16 itu adalah tingkat suku bunga ini. Lalu pangkatkan dengan A16. A16 itu yang ini periode total periode. Periodenya kan 4 tahun totalnya ya. Udah 4 tutup kurung kurang 1 per nanti H16 lagi persentase yang ini terus dikali terus buka kurung 1 ditambah H16 yang ini terus tutup kurung pangkat. Nah, ini sama dikunci lagi total periodenya, tutup kurungnya 3 kali kurang hasil dari DF yang pertama H18. Nah, ini kalau udah dapat dia DF-nya ini. Jadi kayak hasil total dari semua DF semua periode. Nah, nanti kalau untuk dapat PV-nya ini sama dapat dari DF kali net benefit ini juga DF kali net benefit. Perhatikan di sini untuk NPV-nya karena cuma 2 ya. Kan kita cuma 2 periode. Jadi ini aja hasilnya. Hasilnya harus sama dengan tadi. 3 miliar 010 harus sama dengan tadi 3 miliar 010. Ini adalah cara yang kedua. Nah, nanti untuk yang cari error juga sama. Ini saya coba kopas rumus yang atas. Ini kalau saya kopas, itu pasti dia berantakan rumusnya. Maka harus hati-hati. Nah, ini saya ganti geser dulu. Tadi kan rumusnya itu ya, J14 itu kan harus tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ada di sini, saya agak geser dulu. Terus, nah terus yang ini lagi, sorry. Untuk yang pertama ini tingkat suku bunga pertama harus yang 16. Terus yang ini K20-nya harus yang ini, udah benar. K20 adalah hasil dari NPV pertama udah benar dikurang NPV kedua, udah benar. Terus persentasenya ini harus yang ini dikurangi dengan sebentar, saya pakai kurung aja. Bentar. Saya pakai kurung aja supaya lebih rapi. Terus dikurangi dengan persentase rumus yang kedua. Oke. Lalu kurung Nah, tutup kurungnya harus sampai warna hitam.
Nah, jadi udah warna hitam, udah selesai. Nah, ini ya, perhatikan sama kayak tadi. Jadi kita harus cari sampai satu NPV positif dan satu negatif. Tadi kan kita coba dapatnya 20 dan 21 kalau nggak salah. Saya coba dulu 20, 20 dan coba ini 21 ya. 21. Oke, nah udah dapat nih. Jadi IRR-nya sama 20,91 juga sama. Jadi perhatikan, ini adalah cara pertama, yang tadi adalah cara kedua. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya mahasiswa mau menggunakan cara pertama, silakan pakai cara pertama aja yang tadi, yang bagian ini. Tapi kalau misalnya pakai cara kedua, ya udah pakai cara kedua yang ini. Seperti itu ya. Jadi bebas mau pakai cara yang mana. Nah, kalau sudah, berarti kita sudah boleh coba merek yang kedua. Biasanya mahasiswa itu suka pakai cara kedua karena apa? Nanti waktu dia salin di folio bergaris, dia nggak perlu salin banyak, cuma ini aja, cuma 2 baris aja ibaratnya. Tapi kalau misalnya yang ini kan kayak lebih banyak ya barisnya, tergantung tahunnya berapa. Kalau tahunnya ada 10 ya dia harus catat 10 baris sampai ke bawah. Nah, kalau yang cara yang cepat tadi kan paling cuma 2 baris saja gitu. Nah, kalau ini adalah cara untuk menghitung NPV sama IRR untuk yang ARFID. Nanti di video yang terpisah saya akan bahas NPV dan IRR untuk yang kedua, yaitu Wolf dan Zilberg gitu ya.